Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi teman-teman. Kali ini kita berada di tempat ya perumahan yang terbengkalai. Jadi total perumahan yang ada di sini itu kurang lebih 8.000 unit dan ini adalah perumahan subsidi. Tapi teman-teman bisa lihat sendiri untuk penampakannya ya seperti ini apa kadarnya. Rumah-rumah seperti mau kembali ke alam teman-teman. Jadi rerumputan ya, tanaman-tanaman liar sudah mulai menyerang perumahan ini. Alasan kenapa perumahan-perumahan ini ditinggal pemiliknya dan tidak dihuni itu lebih tepatnya ya pemiliknya sendiri yang tahu, dan kebetulan kita belum berjumpa dengan pemilik asli yang meninggalkan perumahan-perumahan ini. Kalau kabar burung yang beredar itu bermacam-macam ya, bahkan semua aspek bahkan mendukungnya. Beda cerita dengan video kita sebelumnya yang mana perumahan-perumahan sampai tenggelam satu atap, tetapi 1-2 orang masih ada yang bertahan. Bahkan dalam 1 tahun bisa banjir 6 kali. Ya, ini ironis sekali. Sedangkan di sini teman-teman kita tidak melihat ya ada bekas banjir yang terlalu dalam. Nah, itu kita tidak terlihat. Akan tetapi memang ada spot-spot ya yang ada genangan air, tetapi tidaklah banyak karena antara sawah dengan perumahannya itu apa ya, tidak ada jarak. Jadi ketika sawah ada air maka perumahan juga tentunya akan terkena air. Belum lagi info-info tentang keamanan, tentang lingkungan dan lain sebagainya. Kalau dari sudut lokasi teman-teman, di sini itu jaraknya dari stasiun Cikarang itu paling hanya 20 menitan dengan mengendarai sepeda motor yang sangat pelan sekali. Kalau untuk anak sekolah mungkin di 10 atau 15 menit ya sudah sampai ke stasiun. Nah, di sini juga banyak banget teman-teman ya tanaman seperti petai-petai dan petai Cina ya, seperti petai Cina yang mulai menggerogoti bangunannya, terus jendela-jendela yang udah mulai pada nggak ada, tembok yang mulai rontok, genteng-genteng ya teman-teman ya, genteng juga pada mulai berjatuhan, itu juga sudah banyak sekali. Jadi cukup banyak banget ya masalah-masalah yang berada di perumahan ini setelah ditinggal pemiliknya tentunya. Dan untuk teman-teman semuanya ya, sebelum mengambil perumahan bisa dipastikan satu lokasi apakah bebas banjir atau tidak, karena untuk memutuskan mengambil rumah itu bukan serta-merta seperti iklan marketing ya. Anggap aja jangan utang ya, tapi investasi. Salah ya, salah sekali teman-teman. Ketika teman-teman memutuskan untuk KPR atau memilih rumah, itu adalah memutuskan untuk utang selama 20 tahun ya. Kenapa saya bilang utang selama 20 tahun dan berisiko sangat tinggi sekali? Karena kalau teman-teman sampai gagal bayar, maka rumah itu ya yang disita. Tapi ketika teman-teman mohon maaf pinjol ya, itu malah teman-teman paling hanya dikejar-kejar tanpa ada apapun yang disita. Jadi beda banget ya teman-teman, bahkan levelnya malah kelihatannya sih ramah, tetapi nggak taunya ketika ada masalah maka rumah yang teman-teman cicil tadi akan diambil alih oleh bank ya, oleh bank. Dan teman-teman bisa lihat sendiri jika seperti ini seperti apa kondisinya. Rumahnya tidak terurus, tidak terawat, bangunannya juga terbengkalai, dan banyak banget ya ribuan rumah seperti ini tentunya. Dan masih banyak lagi yang bahkan sampai rumahnya sendiri tidak terlihat. Jadi dia udah benar-benar ketutup sama rumput dan pepohonan yang sangat signifikan sekali.
nanti kita coba untuk tampilkan di videonya, ada di sudut sana teman-teman, di daerah pojok. Soalnya nanti di video lain tadi sudah sempat shoot, nanti kita coba tampilkan ya, mudah-mudahan sih masih bisa ya, masih bisa. Dan itulah yang bisa kita infokan untuk teman-teman semuanya. Jika ngambil rumah ya perhatikan lokasi dan perhatikan lingkungan, apakah dari segi keamanan aman. Ya mungkin teman-teman bisa cari di sosial media, karena tidak semua tempat ya teman-teman ya itu sama kejadiannya. Ada yang kita mau membangun depan saja itu ada pihak lain yang mengintervensi dengan dalih meminta pekerjaan, tetapi itu adalah oknum yang tidak bertanggung jawab yang mengganggu pemilik rumah dalam membangun rumah. Dan ini sudah hampir semua orang tahu bagi mereka yang sudah menjalaninya, tetapi diharapkan ya kedepannya itu sudah bebas teman-teman. Jadi kalau ada pemilik rumah bangun ya dia bangun, tinggal bangun tanpa ada oknum-oknum yang alibinya atau berembel-embel adalah minta pekerjaan. Itu enggak benar ya. Dan ini yang menyebabkan ekonomi di daerah itu tidak muter, jadinya seperti ini teman-teman. Perumahannya jadi mangkrak. Coba kalau perumahannya hidup terus di depan ada banyak pedagang ya yang menjajakan perdagangannya, maka ekonomi akan berputar dan lingkungannya juga biasanya akan maju. Siapa yang menghambat ekonomi atau kemajuan lingkungan adalah mereka-mereka yang egonya sangat tinggi, yang hanya mementingkan kebutuhan pribadi. Itu yang bisa kita sampaikan ke teman-teman. Terima kasih. Jangan lupa juga lihat video kita yang lainnya, karena banyak video-video kita yang lain yang mungkin teman-teman bisa melihat ya dan mengambil intisari atau benang merah dari video yang kita sampaikan. Terima kasih. Hati-hati dalam memilih rumah, jangan terjebak murah, jangan terjebak bagus, karena biasanya sesuatu yang terlihat boroknya ya itu ditutupin dengan hal-hal bagus. Oke, teman-teman terima kasih. Jangan lupa di subscribe ya dan share video ini.